selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan bercerita tentang true crime, missing people, kisah inspiratif, dan cerita-cerita menarik yang ada di internet. So, enjoy the stories. Hari ini kita akan membahas beberapa kejadian mengejutkan di Lago Mendocino Canyon yang terpencil di Nevada. Lago Mendocino Canyon adalah daerah terpencil yang terletak di pegunungan Virginia, tepat di luar Reno dan Sparks, Nevada. Meskipun ngarai ini adalah lokasi yang populer bagi para pendaki untuk melakukan perjalanan sepanjang tahun, ngarai ini juga merupakan lokasi di mana sejumlah besar mayat telah dibuang dan ditemukan kembali selama bertahun-tahun. Pada bulan April 1983, single mother Doris Schindler sangat membutuhkan babysitter untuk merawat putrinya yang saat itu berusia 10 tahun, Maggie. Setelah bertanya di sekitar lingkungan kampung halamannya di Reno, Nevada, Schindler menemukan kesediaan Zilla Weaver. Zilla Weaver, seorang ibu dan nenek, sangat cocok untuk merawat Maggie selama sore dan malam hari kerja, sementara Doris bekerja untuk menghidupi keluarganya. Kebaikan dan keahlian Zilla dalam pengasuhan anak akhirnya memperluas perannya sebagai pengasuh paruh waktu Maggie pada hari kerja hingga akhir pekan. Pada hari Sabtu, Doris menjemput Maggie dari seluncur es. Itu adalah hari Sabtu sore, seperti biasa untuk Maggie yang berusia 10 tahun. Dan temannya yang berusia 9 tahun, Charlie Villa, pada tanggal 14 Mei 1983. Kedua gadis muda yang selalu energik itu bergaul seperti dua kacang polong dalam satu wadah. Karena mereka berdua menyukai seluncur es, khususnya di musim semi. Doris menurunkan Maggie dan Charlie di Meadowood Ice Arena di Reno, seperti yang dilakukannya setiap hari Sabtu, dan mengizinkan gadis-gadis itu bermain skate dan bersenang-senang selama beberapa jam. Sore itu, Maggie dan Charlie tahu bahwa mereka harus menunggu dijemput oleh Mrs. Weaver. Ketika Zilla Weaver tiba di Meadowood Ice Arena sore itu, dia bisa merasakan tenggorokannya hampir jatuh ke perutnya. Karena dia menyadari dia tidak dapat menemukan Maggie dan Charlie dimanapun. Dia berjalan mengitari tempat parkir dan menjadi semakin cemas dengan tidak adanya respon terhadap panggilannya yang terus-menerus atas gadis-gadis itu. Mulai panik, Nyonya Weaver bertanya kepada beberapa anggota staf yang bekerja di gelanggang seluncur es, apakah mereka melihat gadis-gadis itu pergi. Staf berkomentar bahwa mereka telah melihat Maggie dan Charlie keluar dari arena tidak lama sebelum Zilla tiba. Tetapi mereka tidak dapat mengingat dengan siapa gadis-gadis itu pergi, atau apakah mereka berada dalam kesusahan ketika mereka meninggalkan tempat itu. Takut akan sesuatu yang terjadi, Zilla menghubungi Departemen Kepolisian setempat dan Doris untuk memberitahu mereka bahwa Maggie dan Charlie hilang. Petugas lokal dari Departemen Polisi Spark segera memulai penyelidikan, berharap untuk menemukan gadis-gadis itu secepat mungkin dan semoga masih hidup. Kasus ini terhenti selama beberapa minggu pertama sebelum penegak hukum setempat menerima panggilan telepon 911 yang panik dari dua pria Reno yang sedang melakukan pemotretan di Lago Mendocino Canyon pada sore hari tanggal 7 Juni 1983. Saat kedua pria itu mendaki ke lokasi pemotretan yang mereka inginkan, mereka menemukan pemandangan mengerikan dari dua kuburan dangkal di sepanjang jalur Lago Mendocino Canyon. Para petugas menggali kuburan dangkal itu dan menemukan sisa-sisa dua gadis yang membusuk dengan cepat hanya berjarak 50 yard. Setelah penyelidikan lebih lanjut,
Mayat itu adalah Maggie Schindler dan Charlie Villa. Kedua tengkorak itu retak dan tubuhnya dibiarkan di bawah lapisan tanah kering. Di dekatnya ada sepasang seluncur es dan pelindung seluncur es dengan tulisan Maggie S di sisinya. Keluarga mereka diberitahu tentang kejadian yang tak terbayangkan dari situasi tersebut. Dan tentu saja mereka menuntut keadilan diberikan kepada monster apapun yang merenggut nyawa anak-anak mereka. Spark Police Department yang telah menemukan mayat dari 2 gadis yang hilang masih belum memiliki petunjuk mengenai kasus ini karena hanya ada sedikit bukti. Sampai monster itu sendiri secara tidak sengaja mengaku atas kejadian yang telah dilakukannya. Pada 14 Juni 1983, hanya 1 bulan setelah Maggie Schindler dan Charlie Villa diculik dan dibunuh, seorang pria bernama Ricky David Seacrest diinterogasi oleh polisi di Departemen Kepolisian Sparks untuk tuduhan pencurian besar. Selama interogasi, 2 anggota dari Departemen Kepolisian Reno mengenali Seacrest sebagai cucu dari pengasuh keluarga Schindler. Polisi menyadari bahwa Seacrest masih tinggal bersama neneknya, Zilla Weaver, di jalan yang sama dengan rumah Schindler. Percaya bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang kasus ini, petugas Bergeisen dan detektif Eubanks dari Departemen Kepolisian Reno memperkenalkan diri mereka kepada Seacrest dan mengusulkan agar dia menjawab beberapa pertanyaan mereka tentang hilangnya 2 gadis Reno. Secara mengejutkan, Ricky David Seacrest yang berusia 22 tahun malah memberikan pernyataan kepada polisi tentang perannya dalam hilangnya Maggie dan Charlie. Seacrest menceritakan bahwa dia hafal jadwal neneknya. Pada hari Sabtu itu, Seacrest tahu bahwa neneknya harus menjemput Maggie dari Meadowood Ice Arena sekitar sore hari. Seacrest mengakui bahwa dia memutuskan untuk menjemput gadis-gadis itu sebelum neneknya datang. Karena kedua gadis itu tahu bahwa Seacrest adalah cucu Nyonya Weaver, mereka dengan mudah dibujuk masuk ke dalam truknya. Setelah menjemput Maggie dan Charlie dari gelanggang seluncur es, Seacrest bertanya kepada gadis-gadis itu apakah mereka ingin naik sepeda. Mereka dengan gembira setuju. Seacrest mengantar gadis-gadis itu ke Lago Marcina Canyon dan menyarankan agar mereka bertiga berjalan-jalan dan berburu batu. Gadis-gadis itu sangat ingin menjelajah dan pergi berpetualang. Jadi mereka menyusuri jalan setapak dengan Seacrest tanpa masalah. Sampai Seacrest mengingat bahwa Charlie terpeleset di tanah dan jatuh ke belakang dengan bagian belakang kepalanya terbentur ke batu. Seacrest berkata bahwa dia mencoba merasakan denyut nadi Charlie, tapi tidak berhasil. Jadi, dia berasumsi bahwa Charlie sudah mati. Pada saat itu, Seacrest memperhatikan bahwa Maggie mulai ketakutan dan menangis histeris saat dia menyadari bahwa dia dan temannya berada dalam situasi yang buruk. Tidak yakin apa yang seharusnya dia lakukan, Maggie berusaha melarikan diri dari Seacrest. Seacrest berkomentar bahwa dia tahu salah baginya untuk berada di luar sana sendirian dengan gadis-gadis itu. Jadi, saat Maggie lari, dia secara refleks menangkapnya dan memukul bagian belakang kepala Maggie dengan batu yang dia pegang. Ketika Maggie jatuh ke tanah, Seacrest panik dan berulang kali memukul Maggie menggunakan batu itu lagi dan lagi. Seacrest kemudian dengan cepat berlari ke truknya untuk mengambil sekop
yang katanya selalu disimpan di dalam kendaraannya. Dia kembali ke tempat di mana dia meninggalkan gadis-gadis itu. Dia berpikir bahwa Charlie mungkin masih hidup meskipun kepalanya terbentur batu. Dengan menggunakan tepi sekopnya, si Chris memukul kepala Charlie 2 kali sebelum akhirnya memutuskan untuk mengubur kedua gadis itu di bawah tanah yang gembur di dekatnya. Ahli patologi forensik yang bersaksi di persidangan si Chris menyatakan bahwa sangat tidak mungkin Charlie jatuh di atas batu dan meninggal. Terbukti bahwa si Chris telah menggunakan sekop lebih dari yang dia klaim. Juri di Reno yang memimpin kasus Ricky David Seacrest memutuskan dia bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 2 dakwaan penculikan tingkat pertama. Seacrest dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tetapi pada 1 Desember 2017, Seacrest meninggal dunia di rumah sakit Carson Tahoe karena alasan yang tidak pernah dirilis ke publik. Psikiater yang awalnya ditugaskan dalam persidangannya menyebutkan bahwa Seacrest adalah seorang sosiopat yang tidak dapat disembuhkan, yang tidak merasakan menyesal atas tindakannya. Meskipun keluarga Maggie Schindler dan Charlie Villa tidak akan pernah bisa melihat putri mereka yang bermata cerah lagi, monster yang mengambil nyawa mereka telah menerima konsekuensinya. Sayangnya, daftar mayat yang ditemukan di seluruh Lago Marciano Canyon di Nevada tidak berhenti di Maggie Schindler dan Charlie Villa. Di kompleks apartemen Idlewild Drive yang kuno di Reno, Monica da Silva yang berusia 7 tahun menikmati malam yang santai bersama ibu, ayah, dan adik laki-lakinya James pada tanggal 23 September 1990. Keempat anggota keluarga da Silva menikmati malam yang menyenangkan. Makan malam bersama seperti yang biasa mereka lakukan dan memutuskan untuk menghabiskan sisa malam itu dengan menonton film. Setelah film berakhir, ibu dan ayah Monica mengucapkan selamat malam kepada Monica dan adik laki-lakinya yang berusia 5 tahun dan pergi ke kamar tidur mereka. Ibu dan ayah Monica sama sekali tidak menyadari bahwa ketika mereka mengucapkan selamat malam kepada anak-anak mereka sekitar pukul 11 malam di musim gugur yang menentukan itu adalah menjadi terakhir kalinya mereka melihat Monica. Pada malam itu, seseorang yang tidak dikenal berhasil membuka jendela kamar tidur Monica dan James yang terletak di lantai dasar apartemen. Setelah masuk, orang itu berusaha untuk mengeluarkan Monica dari tempat tidurnya saat dia tidur tanpa membangunkan James. Baru setelah Tuan dan Nyonya da Silva memasuki kamar Monica dan James untuk membangunkan mereka untuk sarapan keesokan paginya, mereka menyadari jendela kamar terbuka lebar dan Monica tidak dapat ditemukan. Kepanikan tiba-tiba muncul saat da Silva menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat mereka tidur. Mereka segera menelpon Departemen Kepolisian Reno dan penyelidikan dimulai pagi itu juga. Sama seperti hilangnya Maggie dan Charlie, penyelidikan tidak memiliki petunjuk apapun selama beberapa minggu pertama setelah Monica menghilang. Hampir 3 minggu setelah dia diculik, sebuah keluarga yang mendaki melalui Lago Marciano Canyon menelpon 911 menjelaskan bahwa mereka yakin telah menemukan sisa-sisa manusia di sepanjang salah satu jalan setapak. Petugas yang menanggapi panggilan panik itu menemukan tengkorak,
tulang rusuk, tulang selangka, dan folikel rambut, di mana sisa-sisanya kemudian dilaporkan telah ditemukan. Namun, kepolisian Reno belum bisa menentukan jenazah siapa itu. Tidak sampai 10 bulan setelah jenazah ditemukan, ahli patologi forensik dapat mengidentifikasi mayat yang ditinggalkan itu sebagai tubuh Monica da Silva. Kembali pada bulan November 1986, April Mary Rhodes yang berusia 7 tahun diculik dari bagian bawah tempat tidur susun yang dia tinggali bersama adik laki-lakinya di tengah malam sekitar pukul 11. Sama seperti orang tua Monica yang menyadari bahwa dia hilang. Orang tua April datang untuk membangunkan dia dan saudara laki-lakinya dan melihat bahwa April tidak berada di tempat tidurnya. Namun, tubuh April ditemukan oleh polisi Las Vegas Utara beberapa jam kemudian di ruang penyimpanan kosong. Pelaku yang diduga menculik dan melenyapkan nyawa April Mary Rhodes adalah Jasper Everett Goddard yang berusia 62 tahun pada saat penangkapannya pada tahun 2011. Goddard telah dicari sejak 1986 dengan surat perintah pidana terkait kejahatan kematian April. Departemen Kepolisian Reno telah memantau dengan cermat kemiripan antara kasus April dan kasus Monica. Kedua gadis itu berusia 7 tahun pada saat penculikan. Kedua gadis itu diculik dengan cara yang relatif sama melalui jendela apartemen orang tua mereka sekitar pukul 11 malam. Kedua gadis itu memiliki adik laki-laki di kamar tidur, namun mereka tidak terbangun. Kedua kamar tidur korban berada di lantai dasar gedung apartemen mereka. Kedua keluarga gadis tersebut memiliki status sosial ekonomi yang sama. Persamaan antara dua penghilangan dan pembunuhan berikutnya atas April Mary Rhodes dan Monica da Silva tidak dapat diabaikan baik oleh Departemen Kepolisian Las Vegas Utara maupun Departemen Kepolisian Reno. Namun, ketika penyelidikan, peran Jasper Everett Goddard dalam salah satu hilangnya gadis-gadis itu dipertanyakan, diputuskan bahwa dia hanya bertanggung jawab atas kasus April. Polisi melaporkan tidak ada bukti forensik yang menunjukkan bahwa kasus April dan Monica terkait. Juga tidak ada orang yang sama yang melakukannya. Jasper Everett Goddard akhirnya mengaku bersalah melenyapkan April Mary Rhodes pada Januari 2019. Meskipun dia akhirnya meninggal tiba-tiba pada tahun yang sama sebelum dia menerima hukumannya. Sampai hari ini, keluarga Monica da Silva masih berduka. Mereka harus menguburkan putri mereka tanpa mengetahui siapa monster yang mencabik-cabik keluarga mereka. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. With